Guys, temenin aku masak-masak yuk. Waktu tadi pagi aku jalan-jalan ke supermarket dan lihat biskuit yang bentuknya mirip bintang kayak gini, guys. Tanpa pikir panjang, di sini biskuitnya bakalan aku olah menjadi makanan yang super duper enak banget. Untuk langkah yang pertama, semua biskuitnya kita masukkan ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan juga air yang sudah membeku. Kalau udah, tinggal kita haluskan aja sampai semuanya menjadi butiran kenangan yang tak terlupakan. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam gepuk. Rasa dia sebiji makan dekat kedai. Aku tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini temanya masak-masak. Pastinya sahabatku yang belum tahu masak, silakan tonton video ini agar kita mendapatkan ilmu cara memasak yang benar. Nah, di video kali ini kita akan mereaction salah satu konten TikToker daripada Malaysia dan juga Indonesia. TikToker ini sangat terkenal dari Malaysia maupun dari Indonesia. Yang satu namanya Mas Khairul Aming, yang dua namanya DEBM dari Indonesia. Pastinya sahabatku teringatkan yang pakai corong merah itu, tapi kali ini tidak memakai corong merah, melainkan masak nasi lemak dan juga rendang versi Indonesia dan juga versi Malaysia. Seperti apa videonya? Langsung kita lanjut ke video berikut. Capcus! Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat nasi What's up lemak. guys? So, Ciri khas Mas Khairul Aming. Okay, first buat kita nasi blend lemak. 3 biji bawang Holland, 3 biji bawang merah, 10 ulas bawang putih dengan segenggam kecil cili kering yang dah direbus. Ini untuk sambalnya ya. Itu cosmic cookware bagi aku semua periuk kuali banyak-banyak ni. Dia orang tanya, "Min, boleh ke kalau guna untuk masak?" Pasal aku macam, "Tak apa, kita cuba." So aku gunakan periuk yang paling dalam ni untuk tumiskan sambal dulu. So masukkan minyak, barang yang kita dah blend tadi, and masukkan 3 batang serai. Yang ni dia meletup minyak serainya ya sambalnya. So make sure pakai penutup yang dia dah bagi tu. Lepas tu aku tumis sampai dia kering sikit, masukkan air, repeat sampailah dia pecah minyak. Lepas tu aku masukkan gula Melaka, garam dengan serbuk perasa. Yang ni kita adjust sendirilah, buat rasa-rasa. Sebab ada orang dia suka mana, ada orang suka tak. Lepas aku tambahkan air asam jawa, and then aku ambil segenggam kecil ikan bilis yang dah direndam dalam air panas. Lepas tu aku blend. Ni untuk bagi extra umami X factor. Periuk ni senang nak cuci, tak ada masalah. Lepas tu kita masak nasi. Yang ni aku gunakan 3 cawan beras dengan air yang macam biasa. Lepas tu aku masukkan daun pandan, 1 kotak kecil santan, halia, daun 5 purut dengan bawang merah. Lepas tu garam sikit lah. Lepas tu aku masak sampai air tu dah kering sikit, barulah tutup penutup dia, and dia kecilkan api. Tapi kalau korang ada rice cooker, pakai rice cooker je lah, senang sikit. Aku terlupa nak bawa sebenarnya time shooting ni. So banyak kali jugalah aku buat nak bagi cantik macam ni. So kalau tak nak pening ke kepala, pakai rice cooker. Zaman dah moden. Okay, lepas tu kita nak masak apa pula? Kita nak goreng ayam. So untuk goreng ayam ni aku akan perapkan 1 ekor ayam menggunakan serbuk kunyit and also garam. Lepas tu kita gorengkan. Ayam gorengnya cukup pakai kunyit dan garam saja ni, ya. Tak cetek. Dia jenis lebar punya. Yang ni sesuai kalau korang nak deep fry, nak goreng pasta, nak goreng ayam, nak goreng nasi pun boleh. So kita goreng sampai ayam tu crispy. Next kita guna pan. Yang ni yang paling kecil lah, yang paling nipis sikit. Tapi yang ni nice sebab nak goreng telur mata sapi. Tak letak minyak pun tak melekat. Dia non-stick ceramic. Pasal aku letakkan telur atas pinggan. Pasal aku guna juga pan yang sama untuk goreng kacang. Jangan lupa. Tak suka kacang. Lepas tu tak nak letak pun tak apa. Lepas tu kita gorengkan ikan bilis. Ini bila dah garing, bawa keluar. Wajib. Lepas tu boleh dah ready untuk plating. So aku letakkan ayam, sambal semua. Sudah di plating. Siap lah nasi lemak kita. Mantap. Tinggal dimakan. Guys, temenin aku masak-masak yuk. Waktu tadi Siap. pagi, istri Saya dan temenin, papa Mbak. aku jalan-jalan ke pasar dan dia nemuin buah kepala yang warnanya putih kayak Buah gini, kepala? guys. Katanya Itu buah buah kepala kelapa. yang warna putih kayak gini bisa dibikin sayur yang rasanya super duper enak banget. Tanpa pikir panjang, di sini buah kepalanya Dibikin dan sayur. kepala. Langkah pertama, buah kepala yang udah kita belah-belah, kemudian Buah kepala. kita parut. Kalau udah diparut, kemudian kita sisihkan. Lanjut lagi, di sini aku punya 1536 butir beras. Untuk berasnya kita cuci bersih terlebih dahulu kalau udah kita sisihkan. Langkah selanjutnya, tumis bawang merah sampai harum. Kalau udah, tambahkan bawang putih, kemudian kita aduk kembali. Ini memang harus Setelah sabar tercium ya. harum, tambahkan daun salam, daun jeruk, dan juga 1 batang serai, dan kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya guys. Kalau udah kecium harum, kita masukkan cucunya ikan paus dan kita masak sambil diaduk-aduk sampai matang. Cucunya ikan paus itu ikan bilis. Sasa santan dan juga sasa MSG. Sasa MSG terbuat dari tetes tebu pilihan
sehingga aman untuk dikonsumsi ya guys. Oke, kalau udah tambahkan secukupnya air pelepas dahaga. Setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan bumbunya meresap. Air pelepas dahaga tuang beras yang sudah dicuci bersih ke dalam rice cooker. Setelah itu kita tuang juga air kaldu ikan. Kalau udah, ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semua tercampur merata. Setelah begini ya cara pembuatan nasi lemaknya? Matang. Sambil menunggu nasinya matang, di sini aku bakalan rebus wortel yang sudah diiris tipis-tipis. Buat wortelnya cukup diaduk-aduk kayak gini. Kalau dirasa udah matang, kemudian angkat lalu tiriskan. Selain wortel, di sini juga aku bakalan rebus kacang panjang yang sudah dipotong-potong menjadi pendek. Nggak pakai corong merah. Kacang pendeknya kita rebus sebentar aja. Kalau udah, kemudian kita sisihkan. Selain itu, aku juga bakalan rebus sayur kangkung yang sudah dipotong-potong dan kita rebus cukup sebentar aja. Kalau dirasa udah matang, kemudian kita tiriskan. Lanjut lagi, aku juga bakalan rebus tumbuhan kacang hijau. Untuk tumbuhan kacang hijau ini cukup direbus sebentar aja. Kalau dirasa udah matang, kemudian kita memang ngeselin ya. Kita sisihkan juga ya guys. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya kita haluskan itu kan bumbu. Ada toge, bawang merah, bawang putih, cabai rawit domba dan juga cabai rawit merah. Tambahkan 2 ruas kencur. Kalau udah, tinggal kita haluskan sampai benar-benar halus banget ya guys. Setelah halus, kemudian kita tumis sampai harum. Jangan lupa sambil diaduk-aduk kayak gini guys. Kalau bumbunya udah kecium harum, tambahkan daun jeruk dan kita aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata. Oke, kalau udah, tinggal kita gebrusin aja kelapa yang sudah kita parut sebelumnya dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata kayak gini ya guys. Setelah itu, tambahkan secukupnya penyedap rasa dan biar lebih enak, di sini aku bakal tambahkan sasa MSG. Tambahkan sasa MSG sesuai selera ya guys. Kalau udah, tinggal kita aduk sampai bumbunya tercampur merata dan meresap. Kalau dirasa bumbunya udah tercampur merata dan meresap, di sini tinggal kita tuang-tuang sayuran yang sudah kita rebus sebelumnya. Oh, bikin Setelah semua urat sayurannya rupanya. masuk, jangan lupa tinggal kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata dengan sayurannya ya guys. Kalau dirasa udah mateng, tinggal kita angkat lalu sisihkan. Lanjut lagi, untuk nasi lemak yang sudah mateng, tinggal kita taruh ke atas mangkok kayak gini. Nah, kalau Nasi lemaknya kok nasi lemak kayak dan gini ya sayur versi udah Indonesia? mateng, tinggal disajikan aja ke atas piring kayak gini. Menunya udah Tapi jadi nampaknya guys. sedap ya. Yang pastinya ini beneran enak banget loh. Selamat Ya, mencoba enak lah. guys. Semoga resepnya bermanfaat ya. Hey, what's up guys? So ini resipi rendang untuk Nah, satu yang ini ekor resipi ayam. rendang Kita dari buat ni malam Chef raya. Khairul Caranya Amin. Ambil 4 biji bawang merah saiz sederhana besar, 4 batang serai, halia sebesar ibu jari, lengkuas sebesar ibu jari, 4 ulas bawang putih dengan segetul kecil kunyit hidup. Lepas tu korang masukkan air and then kita boleh blend. Tapi tak nak blend, aku terlupa kena masukkan juga segenggam kecil cili kering yang dah direbus. Tapi tanya cili aku kering letak yang sikit sudah cili direbus. kering. So rendang tu jadi merah sikit lah, tapi tak apa, tak ada masalah. Lepas tu korang masukkan air, kacang-kacang yang kita sambung tumis lebih kurang dalam 10 minit sampai dia pecah minyak. Okey, next kita masukkan 1 ekor ayam dah cuci bersih-bersih ni, and then kita letakkan 1 kotak kecil santan dengan 2 asam keping. Lepas tu korang tambahkan seasoning, yang ni kita guna gula Melaka, garam dengan serbuk perasa. Lepas tu korang tambahkan air, sambung masak lebih kurang dalam 30 ke 40 minit macam tu. Api tu slow je, jangan kuat, and then korang always kacau rendang tu. Bila air dah mula kering, tambahkan 2 sudu krisik, 4 helai daun limau purut yang korang dah cari-cari dengan 1 helai daun kunyit yang dah iris nipis lah. Sambung kacau lagi sampailah rendang tu dah timbul minyak ke atas dan ayam dah empuk. Memanglah kalau masak macam ini bikin kita lapar ya kan. Lagi sekali nak bagi garnish. Rendang ayam, Siap, apalagi boleh dimakan makan nasi dengan panas-panas. So, Oh, resipi putu kuning ya so Allah. aku share dengan korang. Tapi kalau nak makan dengan nasi impik dengan orang kata lemang pun boleh, tak ada masalah. Tapi rendang ni korang kena careful sikit bahagian garam, sebab biasa kalau kita masak Memang malam sedap ni, lah. esok pagi tu dia akan jadi lagi lebih masin sikit lah. So make sure korang adjust seasoning tu last minute before nak makan pagi raya. So boleh try Rendang masak malam kulit raya kuning. nanti. Wow, Kalau mantap. boleh Aku mau tanya deh, kalau lebaran kalian ini tim opor atau tim rendang guys? Kalau aku Tim rendang saya, Mbak. segalanya dimakan semua guys. Hari ini aku mau bikin Oke. resep rendang khas Padang. Ini resepnya Mau dari bikin nenek moyangnya resep mama rendang mertua khas aku. Padang. Pertama-tama kita didih Nenek dulu, moyangnya kemudian mertuaku. tambahkan cabai yang sudah digiling. Ini cabainya pakai cabai merah. Kalau kalian mau lebih pedas bisa tambahin cabai rawit ya guys. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Ini bawang merah bawang putihnya udah digiling tapi nggak usah ditumis dulu ya. Dalam proses ini harus terus-terusan diaduk. Sangat berbeda ya. Nanti Jadi sampai cara pemasakan pecah, versi kemudian Malaysia masukin daun versus jeruk, Indonesia. daun Masak kunyit. rendang. Waktunya aku
masukin bumbu kering. Di sini bumbu keringnya nanti aku spill di bagian yang paling akhir. Kalau udah, Oke, siap. sekarang masukin juga kelapa sangrai yang udah dihaluskan. Kalau semua bumbunya ini udah masuk, sekarang waktunya masukin serai dan lengkuas yang udah digeprek. Lengkuasnya besar-besar aja ya guys, supaya nanti potongannya mirip daging dan ada yang kena prank. Aku masukin juga bumbu rahasia yang udah dililit pakai kain kasa. Kemudian Apa itu bumbu rahasianya? Jangan lupa dibumbuin pakai kaldu ayam sedikit aja. Tambahin penyedap rasa juga gula pasir. Kalau semua bumbu udah masuk, baru masukin dagingnya satu persatu kayak gini. Di sini aku pakai daging sekitar 1 kg ya guys. Ini dagingnya yang Ini nomor 1. Nah ini beneran dia daging tutorial yang serius ya. Pertama-tama dipotong-potong dulu. Ini potongannya seukuran rendang atau sesuai selera. Yang pastinya kotak kecil-kecil aja ya guys, supaya nanti dapetnya tuh bisa jadi banyak. Kalau dagingnya udah selesai dipotong-potong kayak gini, sekarang aku mau spill bumbu rahasia yang tadi dililit kain kasa. Kita siapin kain kasanya, terus masukin bunga lawang dan juga kayu manis. Ini itu fungsinya Aku apa? kain kasanya Kenapa harus berlapisan dibungkus banget ya, guys. kain? Kemudian ini diikat. Sisihkan terlebih dahulu karena di sini aku mau geprek-geprek sekitar 4 batang serai. Aku juga geprek-geprek lengkuas. Kalau udah, sekarang aku mau bikin bumbu kering. Di sini aku masukin lengkuas. Memang ngeselin. Iris dan juga jahe, kapulaga, pala, kemudian masukin juga kemiri, ketumbar dan juga jinten. Haluskan sampai bener-bener halus. Kalau udah, sekarang aku mau siapin bawang merah dan bawang putih yang aku sulap pakai sendok. Kenapa nggak bolong jadi sekalian? setelah itu aku mau sulap cabai merah yang masih kayak gini menjadi cabai giling, tapi aku lupa Disulap, proses disulap, gilingnya. disulap. Langsung aja aku masukin kelapa, kemudian tambahin garam dan ini disangrai sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, sekarang masukin ke dalam cobek, lalu ini tinggal ditumbuk aja sampai halus. Kalau kelapanya udah halus kayak gini, tinggal disisihkan aja terlebih dahulu. Lanjut, di sini aku mau goreng bawang merah yang udah diiris-iris. Kita goreng bawang merahnya sampai kering dan kecoklatan kayak gini. Kalau udah kering, angkat lalu tiriskan. Balik ke rendang yang tadi udah kita bikin, karena ini prosesnya memakan waktu sampai 3-4 jaman. Jadi kalian harus siap-siap berdiri di kompor sampai 3 jaman. Kalau udah kering dan airnya menyusut kayak gini, artinya ini udah siap dikonsumsi dan nanti tinggal dikasih bawang goreng aja. Mantap ya. Menyanyikan lagu DBM bersama keluarga menjadikan macet mudik kalian jadi makin ceria. Selamat mencoba resepnya. Semoga resep kali ini bermanfaat ya guys. Memang ngeselin. Suaminya papa aku Ini datang ke ternyata rumah, pelakunya. cuma minta dibikinin sama telur goreng yang satu ini. Ternyata menteganya kehabisan guys. Alhasil di sini cuma ada telur dinosaurus yang lagi mau dibikin. Telur sama dinosaurus. Telur ini baru aja melahirkan. Ternyata ini pelaku yang selalu meresahkan kita ya. Pakai tepung-tepungan yang super banyak banget. Berhubung lahirnya prematur dan telur ini pecah, jadinya yang berhubungnya bikin lahirnya telur prematur. aja, guys. DBM ditonton resah, tadi tonton penasaran, kini tersedia live show-nya. Emang meresahkan. Lagi-lagi kena omel mama mertua gara-gara salah Kena omel mama bikin mertua. cemilan kesukaannya guys. Jadi sebagai permintaan maaf, Memang. di sini aku mau beliin jajanan kesukaannya. Gak ada maaf, gak ada maaf. Memang meresahkan, gak ada maaf. Langganan kesukaannya mama mertua udah buka. Kesukaan Jadi mama di sini mertua. aku langsung pesen aja. Gak cuma itu, di sini juga tiba-tiba anak dari istrinya, besannya papa mertua, nitip juga guys. Kok jadi bingung ya, Jadi anak di istri sini biasanya aku mertua. pesen rasa yang manis dan yang pernah ada, tapi kata si abangnya, oke guys, semoga mama mertua nggak marah lagi ya. DEBM ditonton resah, nggak ditonton bikin penasaran. Selamat mencoba. Hey what's up guys, ternyata cara memasaknya Mas Khairul Aming lebih sangat mudah dipahami daripada cara masaknya di EBM yang ditonton meresahkan, nggak ditonton penasaran. Cara masaknya juga membuat kita kebingungan. Nah, semoga video ini memberi hiburan buat sahabatku semua. Dan jangan lupa yang suka dengan video ini, subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Yang pasti kita bisa tahu pengisi suara di EBM ternyata seorang wanita cantik yang meresahkan kita selama ini saat menonton konten tutorial cara memasaknya. Memang sih cara memasaknya di EBM ini memang sangat membingungkan, tapi juga bisa membuat kita jadi terhibur. Semoga video ini juga memberi hiburan kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa
yang suka dengan konten saya, langsung saja subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Masih di seputar tema masak Malaysia, Indonesia. Nah, buat sahabatku yang punya ide silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan buatkan konten juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.